Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memberikan sedikit penjelasan terkait afirmasi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan ataupun mungkin melalui Panselnas, yakni tambahan 10% kepada seluruh peserta. Nah, sebelum itu mari kita simak terlebih dahulu paparan yang disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim terkait kebijakan penyesuaian nilai ambang batas, yakni penambahan afirmasi bagi usia di atas 50 tahun dan untuk semua peserta seleksi P3K. Pemerintah pada saat kita meluncurkan tes seleksi ini untuk semua guru honorer se-Indonesia, kita memberlakukan beberapa kebijakan afirmasi. Yang sebelumnya sudah kami umumkan adalah kami memberikan 100% tambahan nilai bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Bagi yang usia di atas 35 tahun, kita memberikan 15% tambahan nilai. Ketiga, untuk penyandang disabilitas, kami memberikan nilai tambahan sebesar 10%, dan untuk guru honorer THK 2, kami memberikan tambahan nilai sebesar 10%. Selama proses setelah seleksi mulai berjalan, dan kami menampung berbagai macam aspirasi dari guru-guru honorer yang telah melalui tesnya, saya sangat bahagia bahwa Panselnas telah berhasil memberikan afirmasi tambahan di atas itu. Dan itu ada dua elemen. Yang pertama adalah bagi guru-guru dengan usia di atas 50 tahun, kita memutuskan dan Panselnas memutuskan untuk memberikan 100% jumlah nilai tambahan dari kompetensi teknisnya. Jadi untuk yang usia 50 tahun, otomatis diberikan dari sisi nilai kompetensinya 100%. Dan juga untuk yang usia di atas 50 tahun, kita memberikan nilai tambahan 10% dari aspek manajerial sosiokulturalnya dari nilainya. Jadi ini adalah merupakan suatu kabar gembira bagi yang usia di atas 50 tahun. Kita ingin sekali mengapresiasi pengabdian para guru-guru honorer yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi dan pengalaman mereka patut dinilai. Dan satunya lagi, untuk semua peserta seleksi, kami dan Panselnas telah memutuskan untuk memberikan tambahan nilai 10% lagi dari nilai maksimal kompetensi teknis. Ya, demikian Bapak Ibu penjelasan dari Mas Nadiem Makarim terkait kebijakan penyesuaian nilai ambang batas yang disampaikan secara resmi. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait penambahan afirmasi yang disampaikan. Kalau masalah kebijakan afirmasi yang disampaikan awal-awal ini tidak kita bahas karena ini kita anggap sudah selesai Bapak Ibu ya. Ya, ini terkait afirmasi yang sudah jauh hari sudah kita pahami. Nah, di bagian poin ini ya Bapak Ibu yang kita harus pahami bahwa ada tambahan senilai 100% bagi usia di atas 50 tahun Bapak Ibu. Tentu saja ini merupakan menurut Mas Nadiem ini adalah kebijakan afirmasi dalam bentuk penghargaan pengabdian. Dari statement yang disampaikan, beliau menilai bahwa usia di atas 50 tahun itu adalah menunjukkan bahwa para guru sudah mengabdi sangat lama. Namun kenyataan di lapangan sebenarnya, meskipun usia di atas 50 tahun, belum tentu pengabdiannya lebih lama dari mungkin usia di bawah 50 tahun. Tapi terlepas daripada itu, yang kita maksudkan di sini adalah dengan adanya penambahan afirmasi 100% atau sama seperti nilai cerdik, ini menunjukkan bahwa ada penghargaan kepada bagi mereka yang telah berumur sangat sepuh. Yakni dengan penambahan 100% atau 500 poin seharusnya penambahan afirmasi untuk nilai kompetensi teknis. Namun, nanti kita akan lihat dari hasil penyesuaian ini, kami tidak menemukan angka 100% untuk nilai teknis ini pada hasil akhir. Nanti kita bisa simak sama-sama. Kemudian ada angka 10% tambahan lagi untuk nilai sosiokultural dan manajerial dan serta wawancara. Nah, ini dapat kita maklumi, yakni penurunan nilai ambang batas untuk sosiokultural dan wawancara. Kemudian di sini Bapak Ibu ya, semua peserta seleksi mendapatkan tambahan afirmasi 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, di sini Bapak Ibu, banyak yang bertanya, baik itu di kolom komentar maupun guru-guru 35 minus yang menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan afirmasi dari penambahan 10% itu, tidak nampak di mana. Mari kita lihat Bapak Ibu, di dalam Permenpan RB terbaru terkait nilai ambang batas penyesuaian, di sini kita akan lihat
Yang pertama ada penambahan nilai 100% untuk nilai kompetensi teknis untuk usia di atas 50 tahun itu adalah di sini Bapak Ibu ya. Jadi mereka nilainya ini dianggap tidak ada nilai. Dalam arti kata tidak ada perhitungan batas angka passing grade untuk kategori ini. Sehingga bisa dikategorikan adalah mereka dinyatakan lulus 100%. Kalau dipoinkan seharusnya mereka mendapatkan 500 poin. Lalu 10% yang dimaksud oleh Mas Nadiem adalah pada penurunan ambang batas. Bahwa penambahan 10% dari nilai kompetensi teknis itu adalah dengan turunnya nilai ambang batas, misalnya untuk PPKN yang awalnya berjumlah 330 menjadi 280. Dan ini berlaku Bapak Ibu ya untuk yang usia 35 minus. Ya, jadi semua mendapatkan. Jadi pada prinsipnya proses penghitungan tetap akan mengacu pada nilai ambang batas K1 atau P1 ya, dalam hal ini disebutkan sebagai P1, kemudian mengacu pada P2, kemudian selanjutnya pada P3. Jadi ada guru-guru yang dinyatakan lolos pada penilaian P1 dan ada juga yang lolos dalam perhitungan P3 atau nilai ambang batas terbaru. Nah, sebagai contoh kita lihat dari hasil kelulusan di sini Bapak Ibu, untuk usia 50 tahun itu sebenarnya dalam penilaian ini tidak nampak Bapak Ibu nilai afirmasi yang diberikan. Contoh ini ya, Bapak Syahrial ya. Bapak Syahrial ini umurnya 50 tahun lebih. Di mana kita tahu umurnya 50 tahun lebih, yakni pada kode P2 yang didapatkan oleh Pak Syahrial. Artinya beliau ini lolos dalam kaitannya setelah mendapatkan afirmasi penambahan poin 100%. Namun, dalam penambahan afirmasinya tidak disebutkan 500 poin, tetapi hanya afirmasi 35+. Buktinya di sini hanya kode B. Ada penambahan afirmasi 100%, tetapi dalam perhitungan kita tidak melihat hasil afirmasi itu ada dalam daftar akhir. Hanya tertera pada kode. Nah, ini saya menduga Bapak Ibu nanti bagi yang mengalami seperti ini silakan mengajukan sanggah. Apakah memang seperti ini penulisannya atau mungkin ada kesalahan. Kemudian Bapak Ibu kita lihat di sinilah bukti bahwa usia yang di bawah 35 plus mendapatkan afirmasi 10%, yakni fahazah ini. Mereka adalah tidak ada afirmasi, yakni 35 minus ini Bapak Ibu. Tetapi khusus untuk yang poin 16 ini fahazah ini, beliau lulus setelah dihitung passing grade-nya pada posisi kategori 3, yakni kode P3. Ini lulus Bapak Ibu ya. Kalau ini tidak lulus. Sedangkan yang ini lolos ya. Ini lolos passing grade maksudnya ya. Lolos passing grade-nya, bukan lolos formasi. Nah, ini menunjukkan bahwa angka 10% dalam penambahan afirmasi itu benar adanya dan itu terjadi pada penurunan passing grade. Semoga informasi singkat ini menjadikan pencerahan bagi kita semua. Dan bagi yang belum dinyatakan lolos, tetap kuat dan semangat. Mudah-mudahan akan dinyatakan lolos pada tahap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.